beredar naskah-naskah ngarang karangan, kan begitu kan? Karena naskah resminya tidak diberikan, Iya, Pak. come on. Seolah tak peduli dengan kekhawatiran masyarakat, mahasiswa, dan pengamat, Wakil Rakyat kita yang terhormat tahu-tahu telah mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia atau Undang-Undang TNI dalam sidang paripurna oleh DPR RI pada 20 Maret lalu. Menurut berbagai pihak, revisi Undang-Undang TNI ini harus dibatalkan karena berpotensi kuat menghidupkan kembali kekuasaan militer yang cenderung tak terbatas seperti pada era Orde Baru. Dalam asumsi yang beredar, Presiden Prabowo Subianto adalah sosok yang menginginkan revisi ini agar peran tentara bisa lebih leluasa dalam berbagai studi kehidupan meski dengan alibi pertahanan negara. Kontroversi Mayor Teddy yang ditunjuk menduduki jabatan sipil adalah salah satu premis awal bagaimana upaya mereka dapat leluasa berkuasa lewat perubahan aturan demi melenggangkan kepentingan mereka. Lalu apa saja dampak dan resiko yang bakal dirasakan masyarakat sipil jika revisi Undang-Undang TNI direalisasikan? Salah satu revisi Undang-Undang TNI yang disorot adalah mengatur penambahan usia dinas keprajuritan serta memperluas keterlibatan militer aktif dalam jabatan-jabatan sipil. Berdasarkan aturan baru hasil revisi, anggota TNI aktif boleh menempati jabatan di 14 kementerian atau lembaga yang telah ditentukan. Sebelumnya jabatan yang boleh diisi hanya 10 kementerian atau lembaga. Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI Muhammad Isnur mengatakan penambahan pos bagi prajurit TNI di jabatan sipil mengaburkan batas antara ranah militer dan sipil yang pada akhirnya beresiko mengikis prinsip supremasi sipil. Menurut dia, penempatan prajurit TNI di luar fungsi sebagai alat pertahanan bukan hanya melanggar aturan dalam Undang-Undang TNI, tetapi juga berpotensi memperlemah proporsionalisme prajurit. Dia menuturkan penambahan pos jabatan sipil bagi prajurit juga akan merusak sistem merit dan karir aparatur sipil negara. Sebab TNI diberikan karpet merah untuk menempati jabatan strategis dan ranah sipil melalui revisi Undang-Undang TNI. Menempatkan TNI pada jabatan sipil jauh dari tugas dan fungsi sebagai alat pertahanan. Ini sama saja dengan menghidupkan kembali dui fungsi ABRI, ujarnya. Sementara itu, Wakil Ketua Bidang Advokasi YLBHI Arief Maulana mengatakan DPR dan Presiden melalui usulan revisinya justru akan menarik kembali TNI ke dalam pesan sosial politik. Bahkan ekonomi bisnis yang di masa Orde Baru terbukti tidak sejalan dengan prinsip dasar negara hukum dan supremasi sipil serta merusak sendi-sendi kehidupan demokrasi. Adapun kelompok masyarakat sipil untuk sektor keamanan mengkritik pelibatan militer dalam penanganan pengguna narkotika. Pengacara publik pada Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat Ma'ruf Bajamal mengatakan kebijakan penanganan narkotika merupakan persoalan sipil yang tata kelolanya menggunakan pendekatan kesehatan berbasis sains, sehingga tidak ada relevansi dan kompetisi keterlibatan militer dalam penanganannya. Koordinator Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik atau KIKA Satria Unggul juga mendorong masyarakat sipil bersatu memberikan desakan kepada pemerintah untuk membatalkan Undang-Undang TNI, tetap menjunjung tinggi konstitusi, demokrasi, negara hukum, dan supremasi sipil. Salah satu alasannya karena hasil revisi tersebut akan mengancam independensi peradilan dan memperkuat impunitas atau kekebalan hukum anggota TNI. Hal ini dikarenakan Undang-Undang TNI menarik kembali TNI ke dalam peran sosial politik, bahkan ekonomi bisnis seperti masa Orde Baru. Hal itu terbukti tidak sejalan dengan prinsip dasar negara hukum dan supremasi sipil, serta merusak sendi-sendi kehidupan demokrasi. Satria menegaskan dampak impunitas yang dimiliki anggota TNI yang akan berpengaruh terhadap tindakan sewenang-wenang tanpa konsekuensi. Hal ini bisa mengancam kebebasan sipil dan demokrasi dalam menyuarakan pendapat dan kritik, serta berpengaruh terhadap kekuatan politik yang ada, di mana aktor-aktor politik yang terlibat dalam pelanggaran HAM masih memiliki posisi kekuasaan. Hal ini menyebabkan penegakan hukum menjadi tidak efektif dan menghasilkan keputusan yang bias, serta pertentangan dengan prinsip kesetaraan di hadapan hukum atau equality before the law, tuturnya. Satria kemudian menekankan bahwa impunitas juga berpengaruh terhadap situasi kebebasan akademik di Indonesia. Di antaranya melalui sweeping buku-buku kiri, membubarkan diskusi berkaitan isu Papua dan keamanan nasional, serta berbagai tindakan represi lainnya menjadikan situasi kebebasan akademik semakin memprihatinkan.
Salah satu perubahan lain yang juga patut dicatat adalah perpanjangan usia pensiun bagi perwira tinggi TNI. Berdasarkan revisi Undang-Undang TNI, kenaikan batas usia pensiun yang sebelumnya maksimal 58 tahun, kini bertambah menjadi 62 tahun. Yang memungkinkan mereka untuk terus aktif dalam dinas militer lebih lama daripada sebelumnya. Hal ini memberikan keuntungan bagi TNI untuk mempertahankan pengalaman dan kepemimpinan dalam tubuh militer. Tetapi juga membuka potensi bagi mereka untuk tetap terlibat dalam kebijakan pemerintahan, bahkan setelah masa pensiun yang lebih panjang. Selain itu, peningkatan batas usia pensiun ini membuka potensi bagi perwira tinggi TNI untuk bertahan lebih lama di posisi-posisi strategis, baik di dalam militer maupun dalam lembaga pemerintah. Dalam konteks ini, ada resiko bahwa militer akan terus memiliki pengaruh besar dalam keputusan-keputusan politik, meskipun secara formal berada dalam batas yang lebih terbatas dibandingkan dengan masa Orde Baru. Dengan usia pensiun yang lebih panjang, perwira tinggi dapat lebih lama berpengaruh dalam kebijakan-kebijakan negara, memperkuat dominasi militer dalam pengambilan keputusan nasional. Lebih jauh lagi, posisi-posisi tersebut bisa dimanfaatkan oleh perwira tinggi untuk membentuk kekuasaan dan membangun jaringan-jaringan yang dapat terus bertahan meskipun mereka telah purna tugas. Perwira yang telah keluar dari dinas aktif masih memiliki kapasitas untuk mempengaruhi kebijakan melalui pengaruh yang diperoleh selama masa tugasnya, baik dalam peran formal maupun informal. Jaringan yang terbentuk selama masa dinas, baik di dalam struktur militer, pemerintahan maupun sektor-sektor lain, memungkinkan mereka untuk tetap memiliki posisi tawar yang kuat, meskipun tidak lagi memegang jabatan resmi. Revisi Undang-Undang TNI juga dikhawatirkan akan mengembalikan masa ketika masyarakat sipil hidup dalam kekangan untuk bersuara dengan bebas dan kritis. Kehadiran militer yang lebih luas di ruang publik berpotensi kuat menghidupkan aksi ancaman atau penggunaan kekerasan, paksaan, atau hukuman untuk mengendalikan perilaku orang lain. Alhasil seperti Orde Baru, masyarakat terlihat tertib dan patuh, namun bukan karena wibawa hukum yang tinggi, tapi karena takut pada konsekuensi negatif berupa hukuman, kekerasan, intimidasi, penangkapan dan upaya represif ala militer lainnya. Alhasil masyarakat menjadi cemas untuk menyuarakan kritik atau perbedaan pendapat karena takut dianggap mengganggu stabilitas. Kecemasan ini tidak hanya bersifat individual tetapi juga kolektif, hingga membentuk suasana psikis masyarakat yang penuh kehati-hatian dan dibayangi ketakutan. Pada masa Orde Baru di bawah kendali Presiden Soeharto, kehadiran militer di ruang publik sangat dominan berkat berlakunya kebijakan dui fungsi ABRI. Situasi ini menciptakan budaya ketakutan yang meluas, karena hanya dengan menyuarakan pendapat yang berbeda, pemerintah menganggapnya sebagai tindakan subversif atau ancaman terhadap stabilitas nasional. Demonstrasi mahasiswa dibubarkan paksa, aktivis ditangkap, dan media disensor secara ketat. Akibatnya masyarakat hidup dalam ketegangan psikologis yang kronis, di mana rasa aman hanya bisa didapat jika tunduk dan diam. Apakah hari-hari kelam tersebut bakal kembali dirasakan oleh masyarakat Indonesia? Jika hegemoni militer yang otoriter terus membayangi dan mengakar pada tatanan praktik berbagai sandi kehidupan, maka masyarakat secara perlahan cenderung menginternalisasi nilai-nilai otoritarian. Hal ini dapat membentuk mentalitas tunduk, pasif, dan permisif terhadap kontrol dari atas. Dalam jangka panjang, hal ini dapat mengikis kemampuan individu untuk bertindak, membuat pilihan, dan memperjuangkan perubahan sosial karena terbiasa mengikuti komando penguasa. Fenomena internalisasi nilai-nilai otoritarian ini dapat dilihat secara nyata pada contoh kasus di Korea Selatan pada masa pemerintahan militer Park Chung-hee 1961 hingga 1979. Selama periode tersebut, struktur kekuasaan yang kaku dan berbasis hierarki militer tidak hanya mendisiplinkan institusi pemerintahan, tetapi juga meresap ke dalam budaya kerja, pendidikan, hingga kehidupan sosial masyarakat. Generasi yang tumbuh dalam sistem ini cenderung mengutamakan kepatuhan dan menghindari konflik daripada kebebasan berpikir atau partisipasi kritis. Masyarakat menjadi terbiasa menerima perintah dari atas tanpa mempertanyakan legitimasi kebijakan. Ruang untuk mendorong perubahan sosial pun semakin sempit. Pada sudut lain, ruang publik yang dikuasai militer rentan menumbuhkan kekerasan sebagai alat penyelesaian konflik baik secara simbolik maupun fisik. Ketika masyarakat terbiasa melihat tindakan represif sebagai hal wajar demi ketertiban, maka empati terhadap korban represi akan menurun, melemahkan solidaritas sosial dan mengikis sensitivitas terhadap ketidakadilan struktural yang dialami kelompok rentan.
Bagi sebagian masyarakat, pengesahan RUU TNI ini oleh pemerintah terkesan dipaksakan dan mengabaikan kritik dan penolakan keras publik. Bahkan setelah sejumlah aktivis menggebrak rapat tertutup mereka di Hotel Fairmont, Jakarta Pusat. Menurut sumber Tempo, aktor utama pengusaha Undang-Undang TNI disebut adalah Presiden Prabowo Subianto yang memang memiliki latar belakang militer. Prabowo disebut menginginkan ada perubahan Undang-Undang TNI jauh sebelum menjadi presiden. Ia mengajak berdiskusi beberapa ahli pertahanan sejak 2023. Karena itu, begitu terpilih menjadi presiden pada Februari 2024, ia menargetkan revisi Undang-Undang TNI disahkan dalam 3 bulan pertamanya berkuasa. Bagaimana menurut pendapat kalian?